Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Eh, Kali ini saya akan merespon pertanyaan umum sebetulnya. Jadi Pak, saya itu mau menanam komoditas apa yang menguntungkan. Nah, ini kan pertanyaannya sangat basic. Jadi apa? Jadi ada beberapa tulisan kawan saya juga itu mengatakan memilih tanaman ini, tanaman ini, tanaman ini. Jadi kita memilih tanaman yang akan kita budidayakan tentunya itu ada eh, beberapa alasannya. Alasan itu kalau menurut saya alasan yang pertama itu adalah lahannya. Nah, maksudnya lahannya itu kita punya lahannya tidak. Nah, ini beda dengan masyarakat urban, masyarakat kota, kemudian masyarakat desa atau di daerah yang tanahnya masih luas. Ini yang pertama lahannya dulu. Nah, jadi kita ngomongnya banyak tadi tidak sia-sia jika kita tidak punya lahan. Maksudnya lahannya sangat sempit. Nah, beda tentunya kita tinggal di daerah perkotaan, lahannya yang tersedia misalnya setengah hektar atau seperempat hektar, beda dengan yang 10 hektar di daerah yang pelosok itu misalnya. Jadi alasan pertama pemilihan tanamannya menjadi berbeda. Jadi kan kita tidak mungkin lahan kita eh, rumah kita misalnya ukurannya 10 kali 15 nanam durian, ya kan? Tidak mungkin karena pohonnya besar, posturnya profilnya besar. Meskipun kita tahu durian itu harganya mahal, apa ya, prospektif dari segi harga, dibutuhkan banyak orang semua pengen. Tapi dari segi lahan dulu sudah tidak cocok gitu, karena lahannya kurang kurang luas ya untuk memenuhi kebutuhan secara teknis maupun mengganggu tetangganya. Jadi yang pertama harus di apa namanya perhatikan luas lahan yang kita kuasai. Jadi kita misalnya contoh lahannya eh, ada tapi tidak begitu luas. Nah, ini cocoknya tanaman apa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nanti kita bahas poin kedua masalah nilai ekonomis, masalah harga biasanya. Ya, sekarang kita bahas ini masalahnya asumsinya adalah kita mempunyai tanah kira-kira 1 hektar saja. Ini asumsi saja. Ya, karena kalau atau kurang sedikit juga nggak masalah. Tetapi kalau kita sudah eh, sangat sedikit, jika pembahasannya juga semakin sulit. Ya, jadi supaya lebih lebar lagi. Jadi faktor pertama adalah lahan. Yang kedua, setelah kita asumsikan kita mempunyai lahan, adalah masalah bahan pertimbangannya harga. Nah, sejarah harga, tren harga, apakah memang nggak jelas atau memang turun naik atau selalu tidak pernah turun. Nah, ini harus diperhatikan masalah harga. Ya, jadi nanti kita tentukan tanaman apa saja yang cocok dari segi luasan maupun dari segi harga maupun dari tren harga tadi. Contoh, kita kan sering terikut-ikut tren misalnya. Ya, kita kan, wah ini bagus membudayakan karena mau menanam porang misalnya, tanahnya gersang mudah caranya begini-begini. Nah, tetapi masalah harga turun, jadi tidak menjadi ekonomis lagi. Nah, masalah harga juga harus diperhatikan. Tentunya nanti masalah harga ini berkaitan dengan supply and demand. Jadi penyediaan dan kebutuhan itu bagaimana? Prinsipnya kalau kebutuhannya sangat besar, persediaannya sedikit ya harganya pasti mahal, bagus gitu. Oleh karena itu memang diatur supaya tidak produksinya berlebihan. Nah, gitu. Makanya kalau pas musim juga, pas musim rambutan, pas musim mangga dan sebagainya, harga juga turun kan. Nah, harga cabai juga
turun. Jadi ini sudah kita bahas dua masalah ya. Jadi komponennya luasan lahan yang kita kuasai, kemudian dilihat dari segi tren harga. Ya, apakah bagus terus atau bagaimana? Nah itu yang kita lihat. Ada yang tiba-tiba tinggi, tiba-tiba turun. Nah itu harus diperhatikan. Misalnya cabai ya kan, bawang merah misalnya. Nah atau yang turun naiknya tidak begitu, misalnya kelapa sawit, ya kan, ya pernah turun juga, tapi kan masing-masing mempunyai tren yang berbeda. Kemudian kalau kita sekarang cerita karet, harganya terus belum bangun-bangun, ya kan, ini menjadi bahan pertimbangan. Nah, harga karet yang sekarang ini turun dan belum bangkit lagi, gitu. Jadi nanti tanaman-tanaman apa saja yang menjadi prospek. Kemudian yang berikutnya menjadi bahan pertimbangan berikutnya adalah syarat kesesuaian lahan. Itu di Indonesia, misalnya ini konteksnya Indonesia hidup enggak nanam tanaman ini. Meskipun nilai ekonominya tinggi ya kan, nah, itu kemudian harganya bagus terus, ya. Tapi harus dilihat bisa tumbuh bagus enggak di Indonesia, karena tidak semua kan bisa tumbuh dengan bagus di Indonesia. Ada beberapa yang indigenis Indonesia, ada yang tanamannya di apa ya, introduksi ya, diimpor gitu. Contoh ya tanaman perkebunan itu kan rata-rata juga dari luar negeri. Kelapa sawit yang dari Afrika, karet dari Amerika Latin, Brasil, begitu. Jadi eh, bisa tumbuh atau tidak. Kita mau menanam plum, buah plum, cocok enggak yang berasal dari mana itu, dari daerah temperate, daerah sedang. Nah, jadi harus diperhatikan, mudah tumbuh itu sudah harus diteliti dulu, bisa tumbuh tidak. Nah, nanti ada masalahnya yang lain-lain. Mau nanam gandum, kebutuhan roti meningkat, ya mudah enggak, harganya bersaing enggak, nanti gitu. Masalah harga, masalah teknis budidayanya, artinya cara tumbuhnya hidup enggak di Indonesia itu tadi. Kemudian berikutnya setelah mampu tumbuh, tentunya kita lihat budidayanya repot enggak. Ya memang kalau pertanian ini kalau bisa itu yang teknik budidayanya itu relatif mudah kalau bisa. Kecuali orang yang mau menerima tantangan ya. Ya contohnya apa? Vanili harganya tinggi ya kan. Per kilo bisa sampai 3 sampai 5 juta. Tapi teknik budidayanya juga relatif sulit. Harus mengawinkan ini, bisa terserang penyakit busuk pangkal batang. Nah, itu secara teknis eh, pengelolaannya harus dipilih. Ada yang rumit, ada yang tidak. Nanam kelapa mudah, ya kan, relatif mudah. Nanam kelapa sawit kalau di tanah mineral juga mudah, ya kan, begitu. Tapi kalau di gambut juga sulit, kan. Itu dari teknis budidayanya. Berikutnya kalau itu memenuhi syarat, bibitnya dapat enggak, mudah enggak. Ternyata bibitnya masih relatif mahal dan sulit misalnya, kayak gitu. Nah, contoh ya di kelapa sawit, aku mau usaha di kelapa sawit tapi hasilnya biar bagus, hasilnya tinggi tadi, dipilihlah kelapa sawit contohnya. Ini kan banyak yang tanya ke saya, Pak, mau saya pemula nanam kelapa sawit. Tapi dapat bibitnya kok relatif sulit, kayak gitu. Ini yang ya yang terjadi itu. Tetapi kalau yang itu bisa diatasi. Dan memang kalau yang bibitnya relatif sulit ya ini agak apa merepotkan juga gitu. Nah, jadi harganya bagus, mampu tumbuh, kemudian secara teknis bisa. Nah, itu tapi tidak tersedia bibitnya ya agak sulit. Nah, gitu. Pak saya mau nanam gandum, aduh bibitnya dari mana ya carinya? Mau nanam sorghum, di mana belinya? Kalau nanam singkong tempat kami gampang Pak. Nah, itu misalnya ini salah satu contoh.
Ya. Tapi kemudian nanti kalau masalah panen, saya kira tidak menjadi masalah, karena tinggal memetik hasilnya kalau panennya ya. Panennya relatif mudah biasanya. Kemudian masalah menjual apa ya, bisnisnya, hasil panennya bagaimana? Itu ya harus dilihat. Kalau contoh ya, contoh kelapa sawit sangat tergantung oleh toke, juragan. Tergantung, tidak bisa dimanfaatkan sendiri, jual langsung sulit. Harus pakai DO, pakai ini. Akhirnya sangat tergantung pada orang lain. Nah ini apalagi nanti di beberapa tempat juga masih tergantung orang lain gitu. Ya, jadi petani tidak bisa dengan merdeka menjual ke sana kemari dengan harga eh, tertingginya. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya dalam menjual ini, pasarnya bagaimana? Apakah sudah terbuka? Ini banyak orang yang tanya menanam ini gimana pasarnya, biasanya kan gitu. Nah, sebetulnya kalau masalah pasar ini, kalau barangnya ada, berkualitas baik, ya tentunya tidak usah khawatir. Ya, karena memang sudah unggul lah begitu. Nah, jadi itulah macam banyak kriteria tanaman apa yang mau kita eh, tanam, kita pilih dari kriteria yang banyak tadi. Ya, kalau saya ditanya saat ini nomor satu, ranking satu kalau saya ya menanam tanaman kelapa, ya kelapa. Nah, jadi baik kelapa kopior, kelapa pandan wangi, pandan manis, kelapa hijau, kelapa biasa diambil juga karena pangsa pasarnya semakin bagus. Orang perlu butuh semua itu. Dan dari segi luasan 1 hektar ya cukup lah kan gitu. Apalagi lebih kecil pun tidak masalah. Pak harganya murah sekarang, wah, kan gitu. Ya relatif enggak, kalau di tempat-tempat lain malah nggak pernah turun namanya kelapa ini, kan gitu. Nggak pernah kan, nah, kan gitu. Kemudian cara menjualnya sendiri juga bisa. Dibikin pengolahan sendiri juga bisa. Dibikin gula bisa. Dibikin apa lagi? Bisa semua. Degan, dijual degan ya laris gitu. Ini yang salah satu pilihan inspirasi ya ini kepada Bapak Ibu petani sekalian. Nah, ranking berikutnya yang kalau kita lahannya tadi asumsi punya lahan segitu ya, ya nanam durian. Nah, durian sekarang juga ya terkenal. Durian yang lokal aja kalau berbuah satu pohon itu diborong juga hasilnya sangat luar biasa. Apalagi yang durian-durian sekarang ya, musangking, bawor, eh, apa namanya, petro, apa duri hitam, duri tembaga dan sebagainya. Jadi potensinya besar. Ya meskipun masing-masing beda-beda ciri khasnya. Pak itu membungakannya tidak apa namanya, tidak setahun ada terus ada musimnya. Ya memang ada waktunya gitu. Masing-masing punya ciri khas sendiri. Nah kemudian kalau saya prinsipnya adalah menanam yang orang lain belum banyak menanam. Nah, itu kan untuk misalnya ya tanaman-tanaman yang keras yang apa itu ya bagus. Misalnya yang belum banyak orang punya, misalnya pala gitu. Ini sangat sedikit ya. Kemudian yang orang jarang menanam. Nah, pala, kemudian apa lagi ya, rempah-rempah itu, congkeh misalnya kan gitu. Kemudian aren itu termasuk yang langka, orang jarang menanam. Kemudian pilihan-pilihan berikutnya, tanaman-tanaman berikutnya adalah yang memang sangat dibutuhkan, digemari masyarakat. Tadi harganya bagus ya, selain syarat-syarat tadi. Bisa kita lihat nanam mangga. Mangga. Mangga ini termasuk buah yang diminati di seluruh dunia. Mangga arom manis, mana lagi gendong gincu, mangga Indramayu, mangga kulek, dan sebagainya. Kemudian tanaman apa lagi? Nah, alpukat. Nah, alpukat banyak
budidayakan sekarang. Alpukat kelut, alpukat niki, alpukat mentega, alpukat apa lagi, banyak, ya, alpukat kendil ya kan. Jadi banyak digemari. Tanam lagi kelengkeng, itulah tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan. Tapi prinsipnya adalah tanaman-tanaman itu biar tidak oversupply, tidak kelebihan, makanya tanamnya nggak begitu luas-luas, malah aman kita, pangsa pasarnya akan terjaga. Nah, contoh nanam nanas, ya kan, ya. Kalau luas sekali apa tuh nanti harganya turun, tapi kalau pas kebutuhan dengan penyediaannya, tentunya harganya akan semakin terjaga. Nah, kira-kira itulah pilihan-pilihan tanaman mana yang sesuai dengan kriteria tadi. Itu kan contoh-contoh tanaman yang tahunan. Tanaman yang pangan yang semusim juga ada pilihan-pilihannya sangat banyak. Prinsipnya yang dibutuhkan banyak orang, harganya bagus kan gitu. Cara teknis juga mudah. Kedelai, edamame, tanaman pangan itu kan tanam bawang harganya bagus. Kemudian untuk beberapa buah misalnya melon khusus tertentu yang rasanya enak, itu juga memberikan hasil kita yang lebih tinggi. Jadi itulah cara memilih komoditas tanaman yang akan kita budidayakan dari berbagai macam aspek. Terima kasih pemirsa, obrolan pagi hari ini dalam rangka menuju pertanian Indonesia yang lebih maju, yang tahun ini kemerdekaan itu 78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih.